Hola, hey everyone, Nicholas here and welcome back to my channel. Alright, jadi di vlog kali ini gue pengen nunjukin Central Library yang ada di NUS atau perpustakaan utamanya gitulah. Di video gue yang kemarin, vlog gue yang kemarin pas gue main ke NTU kan kita ada kasih lihat tuh depannya tuh dari Leewinham Library, which is kayak perpustakaan utamanya mereka gitu. Tapi sayangnya ketika itu kan gue gak bisa masuk karena gue bukan murid sana. Dan sesuai janji gue kemarin, gue bakal buat vlog di NUS juga, di library-nya juga. Dan ini gue udah ada di sebelah library-nya itu. Dan untuk yang kali ini karena gue masih murid di sini, jadi gue bisa masuk gitu, gue bisa tap in juga. So gue bakal nunjukin dalamnya itu seperti apa. Another fun fact, gue tuh sebenarnya suka banget belajar di sini. Ini bisa dibilang salah satu tempat belajar favorit gue lah. Karena hening banget, seperti yang gue udah sering bilang di video-video gue kemarin. Gue tuh seneng banget kalau tempatnya itu dingin sama hening. So ini memenuhi banget kriterianya. Dan satu hal lagi itu yang penting juga ada colokannya gitu. Jadi kalau misalnya laptop low bat atau apa, bisa langsung cas di sana. So udah pas banget lah, bisa seharian belajar di sana full gitu. Untuk saat ini perpustakaannya itu masih renovasi, jadi ada lantai-lantai yang kita belum bisa akses nih. Sekarang yang buka itu masih umumnya itu tempat belajarnya. Untuk kayak buku-bukunya itu sepertinya masih banyak bagian buku-bukunya itu yang direnovasi, sehingga gue cuman kayaknya kemungkinan besar gue cuma bisa nunjukin tempat belajarnya. But anyway, itu yang paling penting sih menurut gue untuk gue kasih lihat. Alright, jadi ini gue di luar, semuanya hening banget. Gue gak berani lihat keluar kamera karena kalau gue lihat keluar kamera pasti ada aja yang plototin gue gitu atau liatin gue. Alright, let's go. Alright, jadi ini gue terpaksa record ulang penjelasan gue dari vlog gue di Central Library kemarin. Padahal kemarin gue udah jelasin dari lantai 1, lantai 3, lantai 5-nya gitu. Udah banyak lah gue cerita panjang lebar gitu. Tapi ternyata videonya tuh, audionya tuh gak jalan, muted gitu. Kayaknya gue ada salah dipasang mic-nya gitu, agak longgar atau apa, jadinya gak ada audionya. Mute gitu semuanya. Terpaksa gue harus record ulang di video ini. Alright, kita mulai dari lantai pertama. So basically dari lantai pertama itu kalian bisa lihat ada kayak vending machine-nya gitu kan. Ada vending machine itu jualnya tuh mulai dari kopi, makanan, snack, macam-macam lah. Bahkan ada satu, kalau nggak salah masih ada sih, satu mesin tuh untuk pas foto doang. Jadi kita bisa, kalau misalnya kita perlu pas foto nih, perlu cetak pas foto, kita bisa langsung foto di sana, langsung dicetak gitu dari mesinnya gitu. Ada mesin seperti itu langsung. Dan di lantai satu ini seperti yang kalian bisa lihat juga ada tempat duduk di bagian atasnya tuh. Area terbuka gitu. Nah biasanya di sana orang juga pakai untuk belajar atau misalnya ketika mereka mau makan atau apa kan nggak boleh tuh di dalam perpustakaannya. Jadi mereka tuh bakal duduk di open area nih, area terbuka ini untuk belajar juga sambil makan. Lalu setelah masuk itu, yang pertama bakal kita lihat itu adalah ya standar kayak kursi-kursi ini tempat orang duduk. Sebenarnya ini karena COVID, jadi banyak kursi itu masih mereka tempelin tuh stiker-stiker gitu sehingga biar ada social distancing aja. Jadi gak semua kursi itu atau gak semua bagian dari kursinya itu boleh diduduki. But sebenarnya kalau entar COVID udah kelar, ini bisa kayak jadi lobby tunggu gitu. Keren sih. Lalu di sisi lainnya lagi itu kalian bisa bakal lihat ada Max Coffee sama ada NUS Co-op. Nah Max Coffee ini sebenarnya sama aja dengan yang ada di Indo sepertinya, ya kayak Starbucks gitulah. Max Coffee brand lain, franchise lain. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau minum kopi tapi gak mau yang dari vending mesin di depan, bisa juga beli dari sini gitu. Nah, di sebelahnya itu ada yang namanya NUS Co-op. Nah, NUS Co-op ini sebenarnya toko kayak koperasi, ya seperti itu kurang lebih. Tapi ini misalnya toko yang dibuka NUS secara resmi lah. Jadi misalnya kalian mau beli merchandise NUS, misalnya dari kaos, pulpen, buku, apapun itu yang misalnya ada logo-logo NUS-nya, bisa beli di NUS Co-op. Nah, ini NUS Co-op nih, kalau yang di library-nya ini, yang di Central Library ini, salah satu dari beberapa yang ada di NUS. Setahu gua di NUS itu di fakultas MIPA-nya itu ada satu juga NUS Co-op. Kalian kalau mau beli-beli barang di sana juga bisa. Atau satu lagi itu ada di U-Town. Nah di U-Town juga kayaknya paling tepatnya itu di U-Town sih. Karena misalnya biasa turis atau orang yang berkunjung biasanya itu kan bakal ke U-Town. Nah jadi mereka juga sengaja udah buka satu toko di sana. Kalau misalnya kalian mau beli merchandise NUS bisa langsung ke toko yang ada di U-Town juga. Nah next di bagian belakangnya itu ya gue udah gak ada di videonya lah nih, karena di bagian belakangnya itu cuman kayak bagian-bagian admin gitu. Misalnya orang yang mau ngurus pengembalian buku atau apa gitu, bisa langsung ke bagian belakangnya. Ini ada di lantai 1.
Lalu untuk akses ke library ini, seperti library yang ada di NTU juga, I think semua library di kampus-kampus seperti gitu sih. Kita kalau masuk itu harus pakai kartu pelajar kita. Nah, jadi seperti di NUS ini kita harus scan dulu kartu pelajar kita, baru kita bisa masuk. Kalau nggak, kita tidak bisa masuk. That's why kemarin pas gue buat vlog di NTU, gue nggak bisa masuk library-nya, karena gue nggak ada kartu pelajar di sana. Unless gue ada dapat izin resmi gitu, dan gue bisa masuk lah. Tapi karena nggak ada kartu, kita nggak boleh masuk gitu. Same thing here, kalau misalnya kalian berkunjung ke sini, sayangnya tuh kalian nggak bisa masuk ke dalam library-nya sampai ke atas-atas, karena harus perlu kartu. Kalau nggak salah, dulunya itu bisa apply buat kayak visitor pass gitu. Jadi ada kayak komputernya, kalian bisa apply gitu untuk dapat kartu, atau bukan kartu lah, print out sederhana gitu kayak tiket gitu untuk masuk ke library-nya. Tapi mungkin karena sekarang lagi pandemi, pengunjung-pengunjung itu masih nggak boleh untuk masuk ke library-nya. Jadi perpustakaannya ini masih khusus untuk murid-murid atau staff yang ada di NUS. Mungkin ntar kalau setelah pandemi udah kelar, mungkin mereka bakal pasang lagi komputernya atau gimana. Jadi kalian kalau yang berkunjung juga bisa gitu daftar, habis itu udah dapat print out tiketnya gitu, bisa masuk. Oke, so next kita udah sampai di lantai 3-nya. Nah, lantai 3-nya ini bisa dibilang itu sebenarnya area diskusi, area terbuka, dimana kalau misalnya kita mau belajar bareng teman, atau ada buat project atau apa, kita boleh ke sini. Karena dari desainnya tuh, dari struktur susunan mejanya dan sebagainya itu, ini memang didesain itu utamanya tuh untuk diskusi. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar bareng dengan teman, atau kerjain tugas bareng, atau ada tugas kelompok, bisa diskusi di sana. Tapi seperti yang udah kalian bisa lihat di videonya, cenderung diem banget. Actually kalau di library ini, di perpustakaan NUS, tiap lantai itu diem banget, hening banget. Walaupun lantai 3 itu bisa dibilang lantai untuk diskusi, tapi hampir gak ada suaranya gitu. Mungkin karena udah budayanya juga, sehingga semuanya jadi segen gitu. Kayak ada peraturan tidak tertulis gitu lah, bahwasanya kalau lu masuk ke library berarti lu harus diem gitu. Ada peraturan tidak tertulisnya. So biasanya kalau kita benar-benar mau diskusi atau apa, biasanya itu kita masuk ke yang namanya discussion room. Seperti yang udah ada di video itu, kalian bisa lihat di sini ada beberapa kan discussion room, itu kita boleh pakai. Nah, kalau misalnya kita mau diskusi kelompok atau apa, biasanya mereka bakal masuk ke sana, atau kitanya bakal masuk ke sana. Kita nggak bakal di meja luar diskusi-diskusi gitu lah, jarang banget kalau bener-bener perlu diskusi. Tapi kalau ngomong-ngomong kecil, masih ada lah, masih oke. Biasanya nggak gitu masalah. Cuman kalau untuk diskusi panjang, nggak ada sih yang diskusi di luar. Walaupun sebenarnya lantai 3 itu, again, mereka tuh desainnya, tujuan utamanya itu sebagai open area, dimana kalian bisa discussion gitu sama teman-teman, diskusi gitu sama teman-teman. Tapi again, karena budayanya udah diem, jadi jarang banget ada yang diskusi di depan. So seperti yang bisa kalian lihat di videonya itu, dia tuh ada beberapa tipe meja gitu. Ada yang meja biasa, yang terbuka biasa, standar lah ya. Lalu ada juga yang discussion pot gitu. Jadi mereka ada kayak dinding kecilnya gitu. Habis itu di dalamnya itu bisa muat, I think 3 orang muat lah, 3 atau kalau 4 agak sempit, tapi 3 orang bisa lah, 3 atau 2 orang biasa bisa tuh, 2 atau 3 orang bisa. Ini memang cocoknya tuh untuk diskusi kecil-kecilan gitu, karena desainnya again lantai 3 tuh untuk diskusi kan, untuk grup kelompok. Oke, jadi sebenarnya bagian kanan dan kirinya tuh sama aja sih desainnya tuh. Maksudnya di bagian kanan kan kalian bisa lihat juga ada potnya gitu, discussion potnya. Sementara di sebelah kiri juga sama. Jadi sebenarnya ini kayak mirror aja sih, kayak kaca doang gitu. Dan again di setiap mejanya itu, ada di setiap discussion potnya itu udah bakal ada colokannya gitu, atau cok listriknya gitu lah. Jadi kalau misalnya laptop kalian lowbat atau apa, gak usah khawatir lagi, gak usah ribet nyari-nyari colokan gitu, bisa langsung cas di sana. Karena again lagi, kita kan sekarang belajarnya ini atau diskusi atau kerja kelompok, apapun itu udah hampir pakai laptop semuanya kan. Dan laptop itu udah penting banget untuk kuliah ini. Jadi mereka udah pastikan kita gak usah ribet lagi cari colokan gitu untuk tas laptop kita. Nah, ini gue juga videoin bagian dalam dari discussion potnya itu. Tapi ini kebetulan yang gue video ini gak ada orang dan ada garisnya gitu. Karena kalau yang terbuka itu kebetulan kemarin udah ada orangnya semua. Jadi gue malu kalau misal videoin yang udah ada orang. Gue milih yang memang mereka lagi kunci. Karena kan pandemi, mereka mau social distancing itu. Mereka jadi ada beberapa pot yang mereka kunci gitu, atau mereka segel supaya gak ada orang duduk di sana. Nah, ini salah satu bentuknya, dan kalian bisa lihat seperti tertulis bisa muat 4 orang gitu untuk
satu discussion podnya tersebut. Oke, next kita ke lantai 5. Nah, lantai 5 ini udah bisa dibilang reading areanya, atau dimana untuk belajar individu atau tempat baca lah gitu. Jadi desainnya tuh utamanya tuh untuk udah bukan untuk diskusi gitu. That's why kalau kalian lihat di lantai 5 ini, susunan meja-mejanya itu lebih cenderung untuk belajar sendiri, belajar mandiri. Beda dengan yang lantai 3 tadi, kalian bisa lihat di lantai 3 tadi, susunan kursi dan mejanya itu cocok banget untuk diskusi kelompok gitu. Sementara di lantai 5, bentuknya itu udah beda semua, susunannya udah beda semua. Karena tujuan utamanya itu untuk belajar sendiri atau reading area lah, untuk baca-baca buku sendiri. Dan mungkin kalian bertanya, lah, jadi kalau misalnya kita perlu ngomong atau misalnya telepon atau apa, gimana nih? Nah, kalau misalnya kita ada telepon atau apa, di sini juga udah disediakan yang mana phone booth. Nah, phone booth ini udah ada di setiap lantainya. Biasanya itu minimal ada 2 setiap lantai. Nah, phone booth ini kita boleh pakai, kita boleh masuk, kita boleh pakai untuk telepon lah. Bisa angkat telepon atau misalnya ada meeting sebentar, kita bisa pakai di sana. Karena sekarang kan banyak banget meeting online gitu, jadi sebenarnya ada juga murid-murid yang pakai ruangan ini, mereka untuk meeting. Habis itu dia keluar lagi untuk belajar sendiri lagi. Biasanya seperti itu. Which is sebenarnya bukan tujuan utamanya, tapi ya in practice banyak yang pakai seperti itulah. Dan sebenarnya di dalam phone booth ini, itu yang dimana gua rekam penjelasan gua kemarin. Gua masuk ke salah satu phone booth-nya, gua rekam penjelasannya semua. Tapi karena mic-nya tuh longgar, jadinya muted gitu audio gua, gak ada audionya, diem gitu. Jadinya gue gak bisa pakai dan gue harus record ulang lagi sekarang. But anyway, as you can see, di dalam phone booth-nya itu juga ada fan atau misalnya AC-nya itu, dan juga ada lampunya. Nah, that's why bener-bener udah bagus lah. Dan ini phone booth-nya itu mereka udah ada kayak bluetooth atau peredam suaranya gitu. Sehingga kalau di dalam itu, ketika kita ngomong-ngomong juga suara kita udah bakal diredam dan gak bakal mengganggu yang ada di luar lah. So, bener-bener bagus lah, maksudnya cara mereka mendesain semuanya ini udah bener-bener mantep gitu. So, sama halnya dengan yang di lantai 3, di lantai 5 ini setiap mejanya ini juga dilengkapi dengan colokan gitu, sehingga kita kalau lowbat bisa langsung cas di sana juga, gak usah ribet mikirinnya itu. Kalau misal lowbat gak usah takut lah, tiap meja itu udah pasti ada. Dan umumnya kalau di lantai 5 hampir semuanya berfungsi sih, so aman-aman aja, gak usah ribet cari colokan lagi. Oke, so di lantai 5 ini juga bakal ada koleksi buku-bukunya juga. Seperti yang gue bilang tadi, di lantai 5 ini termasuk bagian dari reading area, dan perpustakaan pasti harus ada dong buku-bukunya. Jadi di lantai 5 ini kalian juga bisa browsing, nyari buat browsing ini, misalnya melihat ya, misalnya lihat secara fisik kumpulan dari buku-buku, koleksi buku yang ada di perpustakaan utama NUS ini. Nah, di sini banyak banget buku-buku yang kalian bisa cari, apapun topiknya kalian bisa cari di sini. Kalau nggak salah sebenarnya ada satu lantai lagi untuk menyimpan buku-buku ini. Tapi karena sekarang library-nya ini sedang dalam tahap renovasi, kayaknya sebagian dari bukunya itu nggak ada di display. Mereka simpen dulu karena nggak cukup lah lokasinya itu untuk display semuanya. Karena ada beberapa lantai seperti lantai 3 kan tadi ada, lantai 4 masih renovasi, lantai 4 itu masih renovasi, dan lantai 1 sepertinya bagian belakangnya juga masih renovasi gitu. Jadi that's why ada buku-buku yang nggak di display gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat di lantai 5 ini juga ada banyak buku yang di display. Kita bisa ambil aja mau baca buku apa, boleh di sini cari-cari. Lalu di bagian samping rak bukunya ini juga ada tempat duduk. Nah, jadi as you can see, ada tempat duduk untuk yang benar-benar untuk baca doang, atau juga ada meja yang untuk belajar. Jadi misalnya bagian depannya tadi udah penuh, atau misalnya kalian lebih suka bagian belakangnya, kalian bisa duduk juga di sana untuk belajar. Dan di setiap meja ini sama seperti yang di depan juga sih, ada colokannya juga, semuanya aman lah, sama persis dengan yang di depan. Bedanya beda lokasi doang. Also another thing, mungkin kalian bakal tanya, nah di perpustakaannya ada wifi-nya nggak? Ada. Jadi di setiap lantai dari perpustakaannya ini bakal ada wifi-nya juga. Jadi kalau kita mau belajar ya aman-aman aja, apalagi sekarang belajarnya udah pasti semuanya online. File-file kita, catatan-catatan, bahan pelajaran dari profesornya juga bakal online, ada di portal atau website dari NUS ini sendiri untuk kita. Jadi udah pasti perlu wifi. So wifi-nya juga lumayan kenceng. I think bukan lumayan kenceng banget. Kalau dibanding di Indo udah kenceng banget lah yang ada di perpustakaan ini. Jadi bisa dibilang mereka udah bener-bener consider, atau mereka udah bener-bener sediakan semua yang kita perlu itu untuk belajar. Jadi kita udah bisa bukan datang aja udahlah beres semuanya, kita udah bisa fokus belajar aja, aman semuanya.